Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya pembahasan soal kuis. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana kita akan bahas pengolahan data elektronik dan parallel simulation. Jadi di sini kita akan diuji bagaimana cara menyusun laporan. Dalam hal ini laporan versi auditor, untuk kemudian nanti tujuan akhirnya adalah membandingkan dengan laporan versi audit. Kita buka soalnya. Jadi nanti di soal keempat itu hanya khusus bagaimana kita membuat laporan. Nanti di soal kelima baru laporan yang kita buat itu kita bandingkan dengan laporan versinya auditi. Oke, soal 4 dan soal 5 ini memang terbilang cukup banyak ya. Dimana soal 4 itu ada 8 subsoal, soal 5 ada 3 subsoal. Oke, kita coba lihat soal keempat. Nah, di sini soal keempat itu adalah soal untuk menguji kemampuan menyusun laporan, utamanya menggunakan pivot table. Gitu. Dataset sudah dianggap bebas dari kesalahan perekaman, sehingga kita tidak perlu melakukan uji validitas data. Ada 8 subsoal, masing-masing soal itu kita diminta menyusun pivot table dan pivot chart-nya. Jadi nggak cuma pivot table aja, ada juga pivot chart. Oke, pivot table dan pivot chart itu juga bisa disusun di sheet yang sama dengan sheet soal. Oke, di sini soal ini tidak hanya menilai pivot table dan pivot chart yang dihasilkan, tapi juga bagaimana proses penyiapan datanya. Oke, di sini ada data sumbernya, teman-teman. Di sini ada data sumbernya, ada kamus datanya juga, itu dari tabel orders pertama, kemudian ada tabel order details, tabel customer, employees, services, dan terakhir tabel products. Itu. Oke, kita lihat satu-satu ya tabel-tabel yang ada itu apa aja. Pertama ada tabel sales order. Isinya adalah sales order atau pesanan penjualan kepada perusahaan dari pelanggan. Seperti itu. Ada nomor ordernya, kemudian tanggal pesan dan tanggal kirim, status pesanannya seperti apa. Di sini ada 3 nilai. Shipped artinya barang sudah dikirimkan, cancel pesanan dibatalkan, resolve penyelesaian permasalahan dengan pelanggan. Sedang diselesaikan permasalahannya. ID customer. Juga ini untuk masing-masing pesanan itu siapa pelanggan yang memesan. Tapi hanya berupa ID pelanggannya aja. Seperti ini. Dia ada nomor ordernya, tanggal pesan, tanggal kirim, status, dan ID customer-nya. Nah, kita nggak tahu kan pelanggannya itu siapa. Pelanggannya itu nanti ada di tabel yang lain yang bisa kita dapatkan informasinya menggunakan kolom ID, menggunakan nilai di ID customer ini. Oke, kita lanjut ke tabel kedua. Ada order details. Sekarang di tabel order details ini isinya rincian barang-barang apa saja yang dipesan di dokumen sales order kepada perusahaan dari pelanggan. Jadi kalau tadi itu hanya pesanannya aja, di order details ini ada rinciannya, rincian apa saja barang yang dipesan di order tersebut. Makanya di order details ini ada nomor ordernya juga. Misalnya nomor order 10.100 itu ada 4 barang yang dipesan dengan masing-masing terdapat jumlah dipesannya berapa dan harga satuannya berapa. Gitu. Di sini kita bisa lihat ada nomor urutnya ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 barang yang dipesan. Oke, itu order details. Tabel ketiga adalah tabel customers. Tabel ini merupakan tabel master berisi daftar pelanggan atau customer perusahaan. Seperti itu. Jadi yang tadi kita lihat di tabel order sini ada ID customer itu. Nanti kita bisa lihat informasi mengenai customernya itu ada di tabel customer sini. Dari mulai nama customernya, telepon, alamat, kode pos, negara. Negara ini negara domisili customernya ya. Jadi customer ini dari negara apa? Gitu. Kemudian di sini juga ada kredit limit dari masing-masing customer. Masing-masing customer punya batas nilai transaksi yang bisa dia bayarkan secara kredit. Nah, yang unik di sini juga ada masing-masing customer itu punya ini ID pegawai salesperson. Jadi masing-masing customer itu kalau di perusahaan ini dia menjadi tanggung jawab seorang salespersonnya, salesperson tertentu seperti itu. Jadi masing-masing salesperson punya
customer yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi kalau perusahaan ini mau memesan, customer ini mau pesan, dia akan menghubungi salesperson yang menjadi penanggung jawab. Itu tabel customers, kemudian ada tabel employees. Tabel employees itu isinya daftar pegawai yang ada di perusahaan. Sini ada ID pegawainya, kemudian nama depan dan nama belakang, telepon, email, kode kantor cabang, kode atasan, serta jabatannya. Nah, ID pegawai yang di sini itu sama dengan yang di customers tadi ya. ID pegawai salesperson misalnya 1370 ini, kalau kita lihat di tabel employees adalah milik Gerard Hernandez ya. Gitu. Kemudian ada juga jabatannya. Itu tabel employees. Berikutnya ada tabel offices. Tabel ini berisi daftar kantor cabang perusahaan. Gitu. Jadi kita coba lihat sebentar sebelum ke tabel office. Nah, di tabel employees itu ada kolom yang namanya kode kantor cabang. Sini. Jadi masing-masing pegawai itu kan dia bekerja di salah satu kantor cabang. Kantor cabang yang mana? Itu kita bisa lihat menggunakan kolom kode kantor cabang ini. Ada kantor cabang 1, 6, 4, dan seterusnya. Apa nama kantor cabang tersebut bisa kita lihat di tabel offices. Seperti ini. Kantor cabang 1 itu adalah kantor cabang San Francisco, nama kantor cabangnya ya. Ada nomor teleponnya juga, ada alamatnya, dan ada negara. Negara ini adalah negara kantor cabang tersebut. Gitu. Jadi teman-teman bedakan ya antara negara yang di tabel offices dengan yang ada di tabel customer. Kalau di tabel customer ini negaranya si customernya, di tabel offices itu adalah negaranya kantor cabang tersebut. Kayak gitu. Nah, masing-masing kantor cabang itu juga mewakili wilayah penjualan tertentu. Misalnya San Francisco sama Boston ini, nah San Francisco, Boston sama NYC ini, dia mewakili wilayah penjualan North America atau NA. Kantor cabang Paris, dia mewakili wilayah penjualan EMEA atau European, Middle Eastern sama Afrika. Tokyo mewakili wilayah penjualan Japan, Sydney itu APAC atau Asia Pacific countries ya, Asia Pacific countries, jadi termasuk Australia juga. Dan London ini juga sama EMEA juga, Middle Eastern and European, Middle Eastern sama Afrika. Gitu. Di wilayah penjualannya ada ya masing-masing kantor cabang. Kemudian tabel terakhir itu ada tabel products. Tabel products itu berisi tabel master yang isinya daftar produk yang dijual oleh perusahaan. Jadi ini ada kode produknya, untuk masing-masing kode produk itu nama produknya apa, dia masuk ke line produk yang mana, harga belinya berapa, sama MSRP. MSRP itu manufacturer sales sales recommended price saya lupa singkatannya. Kalau data ini kita bisa lihat. Ini manufacturer suggested retail price atau harga penjualan yang disarankan oleh produsen produk tersebut. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita diminta membuat laporan berdasarkan soal, maka kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Dengan cara menghubungkan masing-masing tabel. Ini. Cara menghubungkannya dengan apa? Kita bisa menggunakan VLOOKUP. Gitu. Oke, untuk menyiapkan datanya, teman-teman kita bisa lihat dulu ke laporan-laporan yang diminta di soal. Kita lihat di laporan 41, di sini ada jumlah transaksi pengiriman yang statusnya ship, berarti transaksinya ya, di setiap wilayah penjualan per triwulan. Tuh. Oke, wilayah penjualan berarti teman-teman harus ingat wilayah penjualan itu ada di tabel ini ya, tabel offices ya, wilayah penjualan. NA, EMEA, Japan sama APAC ini wilayah penjualannya. Jumlah transaksi berarti kita bisa lihat
kita bisa langsung hitung di tabel orders. Tabel order bisa. Atau kalau teman-teman mampu tabel lain juga bisa, silakan. Tapi yang paling mudah menggunakan tabel orders. Ada triwulannya juga, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Tabel 4.42 sama, hanya yang diminta sekarang bukan jumlah transaksinya, tapi nilai transaksi pengiriman nilai transaksi yang statusnya shipped. Oke, kita siapkan dulu datanya. Mungkin kita bisa gunakan tabel orders untuk bisa menghitung jumlah transaksi dengan mudah. Oke, tabel orders ini kita ubah menjadi, kita format sebagai table dulu ya teman-teman. Format sebagai table seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat kolom triwulan dan apa lagi tadi, mengambil nilai transaksinya. Ya, transaksi kemudian wilayah penjualannya juga. Oke, berarti di sini ada nilai penjualannya berapa, kemudian ada apa lagi tadi, triwulan, lalu kemudian ada wilayah penjualan. Ini ya teman-teman. Oke, nanti sekarang kita harus mengisi dulu 3 kolom ini untuk bisa dibuat pivot table-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin nantinya membuat laporan, maka kita harus membuat kolom-kolom bantu seperti itu. Nah, tapi supaya kolom bantu yang kita buat itu efisien, artinya kita ketika dihadapkan dengan berbagai macam laporan yang akan kita buat, kita tidak perlu membuat terlalu banyak kolom bantu, maka kita perlu tentukan dulu itu tabel mana sih yang paling cocok untuk kita gunakan sebagai tabel utama. Gitu. Untuk sementara ini kan kita masih mengasumsikan bahwa tabel orders itu tabel yang tepat untuk dijadikan tabel utama. Gitu. Karena tadi untuk soal 41 sampai 42 itu kan baru nilai transaksi dan jumlah transaksi penjualan aja ya yang kita summary di laporan. Tapi ketika kita nanti ingin membuat summary penjualannya itu ternyata misalnya per produk gitu. Nah, itu kan per produk itu nggak ada informasinya di tabel orders gitu. Dari tabel orders pun nggak bisa kita langsung ambil produk yang dijual apa, karena untuk masing-masing order itu dia produk yang dijual itu bisa lebih dari satu gitu, dan itu akan makan proses yang lebih rumit gitu kalau kita berpusat ke tabel orders gitu. Informasi produk yang dijual nggak bisa kita langsung dapatkan gitu. Maka menurut saya sih akan paling efisien kalau kita langsung menggunakan tabel order details saja gitu. Karena nanti di tabel di soal laporan nomor 4 berapa misalnya 46 kayak gini, nah ini kita udah mulai bicara mengenai produk terjualnya itu 47, 48, 48 ya, 48 udah per line produk ya, jadi nanti perlu data produknya juga gitu. Maka menurut saya akan lebih efisien jika fokus tabel yang kita jadikan tabel utama itu tabel order details ini aja gitu. Nanti untuk tanggal pesannya, order time, order date-nya itu kita bisa ambil, kita bisa lakukan VLOOKUP dari tabel orders gitu. Begitu juga mengenai customer-nya, bisa juga kita lookup ke tabel orders, karena informasi customer-nya siapa yang beli, pelanggannya siapa, itu kan ada di tabel orders ya gitu. Kita save ya, kita ubah fokus kita sekarang dari tabel orders ke tabel order details. Jadi kita fokus penyiapan datanya itu di tabel order details aja kayak gitu. Oke, maka sekarang tabel order details itu kita format sebagai table. Cara untuk memformat sebagai table, masuk ke home, format as table seperti ini.
Kemudian kita pilih, kita centang my table has headers, karena tadi kita sudah punya header yang menunjukkan nama kolomnya kan ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal menambahkan kolom-kolom apa saja yang kita butuhkan. Seperti tadi yang sudah kita identifikasi tabel orders, kita juga butuh apa nih? Nilai penjualan. Kalau nilai penjualan di order details sudah ada ya. Komponen-komponennya udah ada jumlah di pesan, ada di kesatuan. Kita bisa mendapatkan jumlah penjualan atau nilai penjualannya dari situ. Kemudian nanti juga ada triwulan. Triwulan ini nanti kita bisa juga dapatkan, tapi kita harus melakukan lookup dulu ke tabel ordersnya, karena kita perlu dapat tanggal pesannya. Kemudian ada wilayah penjualan. Wilayah penjualan juga nanti kita bisa dapatkan. Nanti kita coba sama-sama ya gimana cara mendapatkan wilayah penjualan ini. Tabel-tabel apa saja yang harus kita hubungkan untuk mendapatkan wilayah penjualannya. Oke, jadi kita sudah kita fokus ke tabel order details ya. Oke, pertama kita perlu mendapatkan apa nih untuk soal 4.1. Kita perlu mendapatkan jumlah transaksi pengiriman. Oke, jumlah transaksi pengiriman. Nah, transaksi itu kan dia dihitung kalau jumlah transaksinya berapa, itu kan satu nomor order itu dianggap sebagai satu transaksi. Gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan summary yaitu count, tapi bukan count yang biasa, yaitu kita gunakan count distinct. Gitu. Kemudian ada wilayah penjualan sama triwulan yang belum kita dapatkan. Oke. Kita ambil wilayah bukan wilayah penjualan dulu ya. Mungkin kita dapatkan triwulannya dulu. Triwulan seperti ini. Nah, di tabel order details belum ada kan kolom tanggal pesannya. Artinya kita harus ambil dulu tanggal pesan atau order date-nya. Sorry, namanya tadi apa ya? Kalau di tabel orders namanya adalah tanggal pesan. Berarti di sini kita buat kolom tanggal pesan. Yang isinya adalah hasil lookup nomor order ini untuk mendapatkan tanggal pesan yang ada di tabel orders. Kita VLOOKUP, kita cari berapa tanggal berapa si order ini dipesan yang tercatat di tabel orders. Artinya kita lookup nomor ordernya, table array-nya kita ambil table orders semuanya, kita ambil. Sorry, rumusnya hilang ya. Tadi ya kita lookup nomor ordernya seperti ini, kita lookup nomor ordernya, table array kita ambil dari tabel orders seperti ini. Oke, nah tanggal order itu ada di kolom kedua, tanggal pesan maksudnya, sorry, tanggal pesannya itu ada di kolom kedua. Ini kemudian exact match, artinya nomor ordernya harus yang sama-sama persis untuk kita bisa mengambil tanggal pesannya tanggal berapa. Oke ya. Nah sekarang kita sudah dapat tanggal ordernya, tapi di sini tanggal ordernya masih berupa numerik nih. Seperti teman-teman ingat di Excel itu tanggal juga bisa direpresentasikan sebagai angka atau numerik. Maka kita harus konversi dulu tanggal yang masih berupa angka ini menjadi date time. Supaya apa? Supaya nggak bingung aja. Oke, dari sini kita bisa dapatkan triwulannya triwulan berapa. Caranya kita gunakan fungsi if. Gitu. Jika bulannya dari tanggal pesan itu kurang dari sama dengan berapa ya? Kalau triwulan 1 itu kurang dari sama dengan 3, maka dia TW1. Itu. Kalau salah, kita buat fungsi if lagi. Sekarang kalau dia nggak kurang dari sama dengan 3, kita cek sekarang. Kalau dia tanggal pesannya kurang dari sama dengan 6, maka dia triwulan 2.
sorry, berseragam ya, triwulan 2. Oke, kalau enggak, kalau dia enggak kurang dari sama dengan 6, artinya sekarang kita tes lagi, pakai if lagi. Jika sekarang, sorry. Oh, saya tadi salah, sorry. Ini tuh ada month-nya ya. Kayak gini nih saya suka nggak teliti. Nah, ada month-nya seperti ini. Kurang dari sama dengan 9, maka dia triwulan 3. Sisanya sudah pasti triwulan 4. Kayak gitu. Ini ya, kita tutup fungsinya. Oke. Enter sama masih salah, sorry. Oh, ini kurang tutupnya. Nah, kayak gini ya. Oh, masih salah. Ada yang belum ditutup lagi sepertinya. Oke, ya, ya, nah ini juga belum ditutup. Oke, jadi pastikan kalau ketika teman-teman membuat fungsi Excel, tutup dari masing-masing fungsi ya, jangan lupa diperhatikan jangan sampai ketinggalan. Sudah ya harusnya. Nah, saya sudah dapatkan triwulannya sekarang. Oke, tanggal sudah, triwulannya juga sudah. Yang terakhir tadi apa? Oh, yang belum nilai penjualan. Ya, penjualan mungkin nanti dulu, masih belum. Tadi yang belum, oh wilayah penjualannya. Wilayah penjualan. Saya ingin mengerjakan soal 4.1 ya tadi ya. 4.1 dia diminta jumlah transaksi per wilayah penjualan. Per triwulan juga. Oke, wilayah penjualan itu ada di office. Gitu. Jadi kita harus menghubungkan tabel order details ke tabel office. Gitu. Apa yang bisa kita pakai untuk menghubungkan supaya kita dapat wilayah penjualan? Oke, kita coba lihat di tabel orders. Tabel order ini dia punya informasi yang namanya ID customer. Kayak gitu. Nah, masing-masing customer itu menjadi tanggung jawab masing-masing salesperson. Dan masing-masing salesperson itu dia bekerja di masing-masing kantor cabang dan tiap-tiap kantor cabang menjadi penanggung jawab dari wilayah penjualan. Jadi kelihatan ya teman-teman hubungan antar tabelnya yang cukup panjang itu untuk mendapatkan wilayah penjualan. Seperti itu. Misalnya kita coba ya bagaimana step by stepnya kita mengambil kolom wilayah penjualan itu. Gitu. Jadi bagaimana dari order details itu kita bisa sambungkan sampai ke tabel offices ini. Kita coba praktikan sama-sama. Oke, untuk mengambil kolom order details, berarti sebelum itu langkah pertama kita harus mengambil dulu siapa customernya. Kita harus tahu dulu siapa customernya. Customer itu bisa kita ambil di tabel orders, yaitu di ID customer ini. Oke, berarti kita ambil dulu ID customernya. Ini kita gunakan VLOOKUP. Yang kita lookup itu adalah nomor ordernya, karena ID customer itu ada di tabel orders. Gitu. Kita ambil di sini sampai ke ID customernya. Oke, seperti itu. ID customer ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kolom kelima. Ini false. Bisa kita tuliskan ketikan false, bisa juga 0 kayak gini. Sama aja. Tapi biar lebih singkat kita ketik 0 aja ya. Yang artinya exact match. Oke, kita sudah dapat ID customernya di sini. Itu.
Nah, setelah kita dapat ID customer, sekarang kita coba lihat ya ke tabel customers. Nanti dari tabel customers ini kita bisa dapat pegawainya siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Seperti itu. Oke, jadi tadi setelah kita dapat ID customer, sekarang target kita berikutnya adalah ID pegawai salesperson-nya. Tapi sebelum itu biar lebih mudah, tabel customer ini kita ubah, kita format sebagai table dulu ya. Masuk ke menu home, format as table seperti ini. Oke, kita kembali ke tabel order details. Jadi target kita berikutnya adalah ID pegawai salesperson. Seperti itu. Jadi kita coba cari siapa ID pegawai salesperson-nya menggunakan ID customer ini. Karena ID pegawai salesperson-nya kan ada di tabel customer ya. Seperti ini. Oke. Kita gunakan VLOOKUP. Kita lookup ID customer ini ke tabel customer. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ID pegawai salesperson ini ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di kolom ke-7 ya. Ya, sorry. Kolom ke-7 dan exact match atau false atau no. Nah, sekarang kita sudah dapat ID pegawai salesperson-nya. Jadi tadi kita pertama kali kita ambil dulu customer-nya siapa. Setelah itu kita cari salesperson penanggung jawab customer itu siapa. Setelah kita dapat ID pegawainya, coba kita lihat di tabel employee. Nah, di sini kita sudah bisa, kalau kita sudah tahu ID pegawainya, sekarang kita nanti akan bisa mengambil kode kantor cabangnya. Seperti ini, kode kantor cabang sini. Jadi kita tadi nggak berhenti sampai di customer ya, kita masih ada lanjut lagi perjalanannya. Kita sekarang ngambil kode kantor cabang. Jadi pegawai ini tuh ada di kantor cabangnya. Kita buat kolom kode kantor cabang ini. Oh iya, sebelumnya mungkin office-nya atau kantor cabang. Sorry. Tabel employee-nya kita sudah diubah menjadi table ya, jadi nggak perlu kita format as table lagi. Oke, sekarang kita mencari kode kantor cabang yang ada di tabel employee. Kalau kita mencari tabel employee, maka kita butuh kolom uniknya yaitu ID pegawai ini. Oke, kita lookup lagi. ID pegawai tadi kita sudah cari, di sini kita sudah dapat. Berarti kita lookup ID pegawai salesperson ini ke tabel employee. Seperti ini. Kode kantor cabang ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke-6. False. Seperti itu. Jadi step by stepnya lumayan banyak ya teman-teman. Untuk memperoleh wilayah penjualan ini. Nah, sekarang kita sudah dapat ya kode kantor cabangnya. Di sini. Oke, kode kantor cabang itu bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke tabel offices. Nah, disinilah kemudian nanti kita dapat wilayah penjualan. Itu. Jadi tujuannya kita tadi langkah yang panjang banget itu tujuannya untuk mencari wilayah penjualan ini. Jadi kita harus stepnya tadi itu mencari ID pegawainya berapa, terus kemudian pegawai itu ada di kode kantor cabang yang mana, baru dari kode kantor cabang itu kita bisa memperoleh informasi kantor cabangnya termasuk wilayah penjualan kantor cabang tersebut. Seperti itu. Oke, berarti setelah kita dapat kode kantor cabang, kita bisa dapat wilayah penjualan ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kita VLOOKUP kode kantor cabangnya ke table offices ini. Oke.
kita kunci. Kode wilayah penjualan ini itu ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom ke-7 dari kode tersebut. Jadi ini accept next. Nah, sekarang kita udah dapat ya wilayah penjualannya, APAC, EMEA, Japan, sama NA. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk soal nomor 4.1, kita diminta mencari berapa jumlah transaksi per wilayah penjualan per triwulan. Oke, kita tadi sudah bikin kolom triwulan, kolom wilayah penjualan juga sudah kita buat. Sekarang tinggal bagaimana cara kita membuat summary seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat summary-nya menggunakan pivot table. Kita blok dulu tabelnya semuanya, Ctrl A, ini sampai semuanya terblok, termasuk juga nama kolomnya ini, baris kolomnya juga terblok. Kemudian kita insert pivot table. Seperti itu. Nah, kita buat aja pivot table-nya itu di sheet 41 ini, di sebelahnya sini ya, biar kita bisa lihat contohnya juga. Oke. Dan jangan lupa kita centang add this data to the data model. Yang ini ya. Ada banyak fitur-fitur yang bisa kita dapatkan ketika kita mencentang add this data to the data model. Gitu. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke, jadi row labels-nya di sini contohnya adalah triwulannya. Jadi triwulan kita taruh sebagai row labels. Triwulan ini kita jadikan label untuk barisnya. Seperti ini. Jadi di barisnya ini triwulan. Nanti triwulan 1 transaksinya berapa, triwulan 2 transaksinya berapa, seperti itu. Oh iya, jangan lupa di sini ada kolom filter ya. Jadi kita cuma melihat jumlah transaksi yang terkirim aja, yang statusnya ship. Berarti statusnya ini, berarti statusnya harus kita ambil dulu. Tadi kita belum ambil kolom status ya. Oke, kita balik lagi ke penyiapan datanya. Kita buat kolom status. Kolom status ini bisa kita dapatkan dari tabel orders. Di sini, karena status ini adanya di tabel orders. Ini saya head aja ya. Kita ambil kolom statusnya menggunakan VLOOKUP. Kita cari status dari masing-masing order. Dan maka kita ambil nomor ordernya untuk kita lookup ke tabel orders. Seperti ini. Oke, status ada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Kolom keempat. Seperti ini statusnya. Ada yang shipped, ada yang resolved, ada yang cancel. Oke, kita kembali ke sheet 4.1. Oke, untuk mengupdate tabelnya, karena tadi kita sudah menambahkan satu kolom baru, maka kita bisa lakukan klik kanan di pivot table-nya, lalu klik refresh. Sini kita lihat, nanti dia akan muncul kolom baru yang sudah kita buat, yang namanya status. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada kelupaan untuk bikin kolom, teman-teman bisa buat kolomnya di tabel sumbernya tadi itu, kemudian di refresh aja di pivot table-nya. Oke, kolom status tadi kita akan jadikan filter seperti ini, karena kita mau mengambil yang statusnya shipped aja. Gak semua transaksi kita ambil, kita hanya mengambil yang statusnya shipped. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, kolom labels-nya kita ambil wilayah penjualannya. Ya, penjualan kita jadikan kolom label seperti ini. Oke. Sekarang sudah ada triwulan sama wilayah penjualannya. Sekarang kita tinggal melakukan summary atas berapa jumlah transaksinya.
Nah, yang bisa kita gunakan untuk mensummary jumlah transaksinya adalah nomor ordernya. Kita mencari berapa jumlah nomor order yang unik. Gitu. Kenapa? Karena untuk setiap nomor order yang sama seperti ini 10 100, ini kan dia merepresentasikan satu transaksi sebetulnya. Idealnya juga 10.101 ini juga satu transaksi kan. Maka ketika kita ingin mensummary berapa jumlah transaksi atas untuk masing-masing wilayah penjualan, maka kita perlu membuat summary-nya, kita menghitung nomor order ini. Jika dia sama, maka kita hitung sebagai satu transaksi aja. Gitu. Jadi kita summary-kan nomor order ini di values. Nah, secara default dia akan membuat summary berdasarkan sum. Padahal kan kita nggak ingin mensum atau menjumlahkan total dari nomor order ya. Kita cuma ingin mencari tahu jumlahnya itu ada berapa. Dihitung itu ada berapa buah kayak gitu. Berapa buah nomor order. Kita masuk ke value field settings, kita ubah menjadi, kita bisa sebenarnya menggunakan count. Kayak gini. Tapi ketika kita menggunakan count, maka masing-masing order details ini, kalau misalnya dia masing-masing nomor order ini kalau dia sama kayak gini 10 100 10 100 10 100, kalau dia sama gini, dia dianggap sebagai masing-masing baris ini satu transaksi. Jadi kalau ada 4 item yang namanya nomor ordernya itu 10 100, maka dia akan dihitung sebagai 4 transaksi yang berbeda. Padahal nomor order 10 100 dia adalah satu transaksi aja. Maka menggunakan count aja, count of number order itu nggak cukup. Kita harus mengubahnya menjadi bentuk summary yang lain. Bentuk summary-nya adalah distinct count. Seperti ini. Distinct count of number order. Jadi nomor order ketika nomor ordernya itu sama, maka dia dihitung sebagai satu transaksi aja. Seperti itu. Dia ada total 108 transaksi dengan persebaran seperti ini. Triwulan 1 untuk M-nya ada 7 transaksi dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kalau sudah jadi pivot table-nya, sekarang kita bisa dengan mudah membuat pivot chart seperti yang ada di contoh. Kita klik kanan aja, bukan klik kanan ya, sorry. Kita klik insert, kemudian kita pilih chartnya yaitu yang ini, yang bar chart. Seperti ini. Udah langsung jadi ya. Nggak usah dikasih judul, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting bentuk chartnya udah sama. Oke, seperti itu. Untuk soal nomor 4.1. Sekarang kita masuk ke soal 4.2. Nah, bedanya yang 4.2 ini, 4.2 ini saya lihat sama kan, sama dengan nomor 4.1. Jadi dia ingin mencari transaksi pengiriman di setiap wilayah penjualan per triwulan. Bedanya adalah yang di summary di nomor 42 ini adalah nilai transaksinya, bukan berapa jumlah transaksinya. Oke, karena itu kita perlu membuat satu kolom baru untuk mencari tahu berapa nilai transaksi dari masing-masing baris yang ada di order details ini. Kita buat kolom baru namanya nilai penjualan. Seperti ini. Nilai penjualan ini untuk masing-masing baris kita peroleh dari perkalian antara jumlah dipesan dengan harga satuannya. Seperti itu. Jadi nilai penjualan di sini tuh subtotal. Itu subtotal untuk masing-masing item. Misalnya dia beli barang A gitu ya. Barang ini kode produk S181749. Dia pesan 30 item, harga satuannya 136. Nah, subtotalnya itu ada 30 kali 136. Kalau untuk total penjualannya per transaksi nomor order ini, nanti subtotal itu akan dijumlahkan. Tapi kita nggak akan menghitung itu karena di sini nilai penjualan aja, subtotalnya aja udah cukup. Jadi kita kalikan jumlah dipesan ini, kita kalikan dengan harga satuannya. Oke, kita sudah dapat nilai penjualannya. Oke, karena tadi kita buat satu kolom baru nilai penjualan,
Berarti sekarang kita sudah bisa mengerjakan soal 4.2. Karena yang akan kita summary adalah nilai transaksi atau nilai penjualan di sini. Oke, seperti biasa kita blok dulu tabelnya. Kita klik insert, pivot table. Kita buat di sheet 4.2. Seperti ini, edit data sudah data model. Kita klik kita select all dulu semuanya, insert table from table orange, pakai existing worksheet, kita taruh di 4.2 di sini. Oke, edit data to data model. Nah, sama seperti tadi yang kita jadikan row labelnya yang di samping ini itu adalah triwulannya. Triwulannya kita jadikan row labels. Row labels itu artinya label tapi yang ada di samping sebelah kiri. Gitu. Kemudian yang jadi kolom labels atau kolom tapi nama kolom tapi yang tempatnya di atas itu adalah wilayah penjualan yang tadi juga sudah kita cari bersama-sama. Seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal summary berapa nilai transaksi untuk masing-masing triwulan dan masing-masing wilayah penjualan. Artinya yang kita summary adalah nilai penjualan yang tadi sudah kita buat kolomnya. Barusan kita buat kolomnya. Tapi karena di sini masih belum muncul kolomnya, maka di pivot table-nya perlu kita refresh. Sama seperti tadi. Kita klik kanan di pivot table-nya, lalu kita klik refresh. Nah, kalau sudah sekarang nilai penjualan sudah muncul kolomnya. Bisa kita summary. Seperti ini. Oke, nah teman-teman jangan lupa tadi kita juga melakukan filter. Artinya nggak semua data kita tampilkan. Transaksi yang akan kita summary adalah yang statusnya shift. Seperti ini. Seperti di soal ya. Jadi statusnya kita taruh di filter. Lalu kita tentukan bahwa yang akan kita summary adalah yang statusnya shift. Seperti ini. Kita klik di drop down-nya ini. Kemudian kita breakdown. Kita pilih yang shift. Seperti ini ya. Ini udah sama nilainya. Sama kayak di contoh. Kita tinggal insert pivot chart-nya. Insert. Kita pilih pivot chart-nya masih sama bar chart juga. Seperti ini. Nah, udah jadi sekarang. Oke. Part 2 selesai. Memang tantangan terbesar dari soal 4 itu adalah penyiapan datanya. Karena seperti teman-teman lihat juga tadi proses penyiapan datanya kan lumayan panjang ya. Kita harus menghubungkan banyak tabel gitu. Untuk mencari wilayah penjualan aja kita perlu menghubungkan banyak tabel. Dari order detail kita sambungkan ke order, dari order kita ngambil ID customer-nya, dari ID customer kita ngambil ID pegawainya, ID pegawai kita ambil ID kantor, baru ID kantor itu bisa kita gunakan untuk mengambil wilayah penjualan kantor tersebut. Itu apa ya, perjalanannya memang cukup panjang gitu. Itu ya tantangan tersendiri untuk mengerjakan membuat laporan ini. Oke, kita masuk ke soal ketiga ya sekarang. Yang diminta adalah komposisi nilai transaksi pengiriman semester 2 per kantor cabang. Oke, kantor cabang ya, berarti yang di summary di sini tuh nama kantor cabangnya, kota-kota kantor cabangnya. Kota kantor cabang itu ada di offices ini ya, yang San Francisco, Boston, NYC, Paris, Tokyo, Sydney, London. Gitu. Oke, jadi teman-teman jangan sampai salah ambil kolom ya. Di sini yang diminta itu nama kantor cabangnya, jadi yang diambil dari tabel offices ini. Tapi untungnya tadi kita sudah dapat kode kantor cabang. Kita tinggal melakukan lookup lagi untuk mendapatkan nama kantor cabangnya. Kita effortnya sudah nggak seberapa besar lah untuk memperoleh nama kantor cabang ini. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan?
Sekarang kita juga butuh, iya itu aja. Oh iya, sama semester. Jadi kalau tadi itu per triwulan, sekarang kita diminta menyajikan data semesteran. Dan yang khusus yang diminta adalah semester 2. Oke, berarti kita perlu membuat dua kolom baru. Pertama adalah kolom semester, kedua adalah nama kantor cabang, nama kontak kantor cabang. Oke, kita kembali ke tabel utama kita yaitu order details untuk membuat dua kolom tambahan yang kita butuhkan. Waduh, salah. Oke, kita buat kolom baru. Pertama kita buat kolom semester. Oke. Untuk membuat kolom semester artinya kita perlu menggunakan rumus if. Yang kita gunakan rumus if adalah tanggal pesannya. Oke, if yang bisa kita gunakan untuk membuat kolom semester adalah ketika bulan dari tanggal pesan itu kurang dari atau sama dengan 6, maka dia akan masuk ke semester 1. Jika tidak, maka dia masuk ke semester 2 secara otomatis. Kayak gitu. Jadi fungsi if-nya lebih simpel ya daripada ketika kita tadi mencari triwulan dari tiap-tiap transaksi. Oke, yang kita gunakan untuk mengambil bulan adalah fungsi month. Jika bulan dari tanggal pesannya, tanggal pesan di sini ya, tanggal pesan. Jika bulan dari tanggal pesannya itu kurang dari sama dengan 6, seperti ini, maka dia masuk di semester 1. Begini ya. Kalau enggak, maka dia masuk ke semester 2. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sudah dapat kolom semester. Oke, kolom kedua yang kita butuhkan adalah nama kantor cabangnya yang ada di tabel offices. Sini. Jadi kita sudah dapat kode kantor cabang, sekarang kita tinggal melakukan lookup saja untuk memperoleh nama kantor cabangnya apa. Kita lookup kode kantor cabang ini yang tadi sudah kita cari bersama-sama ke tabel offices. Seperti ini ya. Kita kunci. Kode nama kantor cabang ada di kolom kedua dan kita cari atau lookup secara exact match. Teman-teman bisa ketik 0 atau false. Nah, seperti ini. Ini kantor cabang. Oke. Datanya sudah siap, sekarang kita sudah bisa mengeksekusi pembuatan pivot table-nya. Nanti biasa kita Ctrl A, kita pilih semua tabel itu, kemudian kita klik insert, pivot table, from table orange, kita ke existing worksheet, yaitu ke soal 43 di sini. Membuat gimana ya? Di bawahnya aja ya. Oke, ini jangan lupa centang add this data to the data model. Oke. Nah, sekarang kita jadikan sebagai row labels atau label yang ada di sebelah kiri di bagian baris itu adalah kantor cabangnya. Oke, kita lihat ya sama seperti tadi kantor cabangnya masih belum muncul ya nama kolomnya. Jadi kita klik kanan dulu ke pivot table-nya, kita klik refresh supaya dia memunculkan kolom-kolom baru yang tadi barusan sudah kita buat. Seperti nama kantor cabang sama semesternya. Oke, nama kantor cabang kita jadikan row labels di sini. Oke, seperti ini ya, row labels. Jadi label atau nama kolom tapi dia di samping kiri. Kayak gitu. Oke, jadi nanti dia bikin summary berdasarkan ini row labels ini. Dia tiap-tiap kantor itu penjualannya ada berapa. Oke, yang kita summary adalah nilai penjualannya. Oke. Nah, kita juga diminta memfilter dua hal. Pertama, statusnya, yaitu transaksi yang statusnya shipped atau transaksi pengiriman aja. Dan semesternya hanya semester 2 aja yang ingin kita summary. Jadi semester kita masukkan ke filter, status juga kita masukkan ke filter.
Seperti ini ya. Masukkan ke filter, lalu kemudian kita pilih. Statusnya adalah yang shift. Ini semesternya yaitu semester 2 aja. Nggak apa-apa ya, beda ini duanya pakai 2 Romawi, yang atas pakai 2 Latin ya. Gitu, nggak apa-apa. Oke, seperti ini ya. Dari sisi jumlah juga udah sama. Tinggal kita buat pivot chart-nya. Insert, pivot chart, pilih yang donut chart. Seperti ini. Oke, teman-teman buat seperti ini aja udah cukup. Oke, itu untuk soal 4.3, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 44. Nah, di sini kita diminta membuat grafik tren jumlah transaksi pengiriman bulanan. Oke, berarti kita sekarang butuh kolom baru untuk mengambil informasi mengenai bulan dari transaksi pesanan tersebut. Oke, kita kembali ke sheet penyiapan data kita di order details. Oke, untuk mengambil bulan kita tinggal menggunakan fungsi map dari tanggal pesannya. Dan ini kita beri nama kolomnya bulan. Nah, seperti tadi, sekarang kita insert pivot table-nya. Oke, ke existing worksheet, yaitu ke soal 44. Ini sebelah sini aja ya. Add this data to the data model. Oke, sama seperti tadi, sekarang kita juga diminta memfilter hanya transaksi-transaksi yang statusnya shift. Artinya status di sini kita jadikan filter. Kita pilih hanya transaksi yang statusnya shift atau sudah terkirim. Oke, kalau sudah, kemudian bulannya yang akan kita jadikan dasar sebagai summary. Oke, karena seperti tadi bulan itu adalah kolom baru dan sepertinya data modelnya masih belum sesuai dengan yang terbaru data sumbernya, maka kita perlu merefresh pivot table-nya. Kita klik kanan, klik refresh supaya kolom bulannya yang barusan kita buat muncul. Oke, sekarang sudah muncul. Bulannya kita jadikan sebagai row labels atau nama kolom tapi yang di sebelah kiri seperti ini. Nah, kita akan mensummary berapa pesanannya atau berapa jumlah transaksinya. Sama seperti tadi, karena tiap-tiap nomor order itu ketika dia unik hanya mewakili satu transaksi, maka jenis summary-nya harus kita sesuaikan lagi. Kita masuk ke values, kemudian klik drop down ke bawah ini, kita pilih value field settings-nya. Kita pilih yang count distinct atau distinct count ini. Oke, sudah sama ya, 108 transaksi totalnya. Kalau sudah, tinggal kita buat chartnya aja. Kita insert pivot chart, kita pilih yang line chart. Yang ini, seperti ini ya. Seperti ini aja udah cukup. Udah selesai. Oke. Itu soal nomor 44. Soal 45. Soal 45 kita diminta jumlah dan nilai transaksi pengiriman untuk wilayah penjualan EMEA. Jadi ini khusus di wilayah European, Middle Eastern, sama Afrika aja. Tapi transaksinya bulanan. Tuh. Jumlahnya berapa, nilai transaksinya juga berapa. Karena ada dua data yang kita summary, maka di situ kita punya dua sumbu Y. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Sumbu Y sebelah kiri itu untuk jumlah transaksinya, sumbu sebelah kanan itu untuk nilai transaksinya berapa. Seperti itu. Oke, kita buat dulu pivot table-nya. Saya rasa semua informasinya udah ada, sudah kita buat. Wilayah penjualan sudah ada, status sudah ada. Kita sekarang tinggal bikin pivot table-nya aja.
status sheet order details, lalu kita insert pivot table ke existing worksheet, yaitu ke soal 4.5 tadi. Soal 4.5 di sini. Oke, kita taruh di bawahnya aja. Jangan lupa centang add this data to the data model supaya bisa menampilkan semua jenis summary. Biasanya kalau kita nggak centang add this data to the data model, yang count distinct tadi itu nggak muncul. Yang jumlah transaksi untuk menghitungnya butuh yang unik aja itu nggak muncul. Gitu. Jadi cuma count, sum, dan lain-lainnya. Tapi yang count distinctnya itu nggak ada kalau nggak kita centang add this data to the data model ini. Seperti itu. Jadi yang kita jadikan sebagai row labels adalah bulannya, sama seperti tadi. Kemudian jangan lupa kita filter, yaitu yang statusnya shape. Oke, status kita jadikan filter, status shape, kemudian wilayah penjualan kita juga jadikan filter. Wilayah penjualan sini. Oke, ada dua yang kita jadikan filter, yang status dan wilayah penjualan. Status kita pilih yang shape aja. Wilayah penjualan hanya EMEA aja. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang pertama kita summary jumlah total nilai penjualannya itu berapa. Oke, berarti kolom nilai penjualan ini kita summary, kita masukkan ke values. Nanti dia secara otomatis akan menjumlahkan atau membuat sum dari nilai penjualannya, totalnya ada berapa nilainya. Setelah itu yang kedua kita juga mensummary nomor ordernya. Oke, jumlahnya ada berapa transaksi. Oke, seperti ini kita taruh di value juga, tapi kita ubah jenis summary-nya, bukan sum, tapi count distinct. Bukan count juga, karena kalau count tadi kan, seperti sudah saya jelaskan, kalau dia ada beberapa data yang sama, dia tetap dihitung sebagai masing-masing satu data tersendiri. Tapi kalau count distinct, dia hanya menghitung data yang unik aja. Oke, sudah sama ya, ada 50 transaksi, sudah sama. Sekarang kita insert pivot chart-nya. Kita pilih chart yang, nah kita masuk ke recommended chart ini, kita pilih yang combo, karena di situ ada dua chart dalam satu chart gitu. Ada line chart dan satunya bar chart. Seperti ini. Oke, yang kita jadikan sebagai, nah di sini ada dua ya, kita summary ya. Yang pertama itu nilai penjualan, satunya itu nomor order. Satunya cluster column, satunya line. Oke, karena tadi seperti saya bilang kita akan punya dua sumbu Y, maka salah satunya akan kita jadikan sebagai secondary axis. Kita bisa memilih yang nilai penjualannya kita jadikan secondary axis, atau jumlah transaksinya kita jadikan secondary axis. Yang mana aja bebas selama dua sumbu Y itu terpisah. Misalnya kita jadikan nilai penjualannya sebagai secondary axis. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Jadi yang untuk nilai penjualan ditampilkan sebagai kolom atau bar chart, untuk yang total jumlah transaksinya itu kita jadikan line chart. Seperti ini ya. Yang penjualan line chart, oh saya ketukar, sorry. Sorry, ini ketukar. Tadi harusnya yang line chart itu yang line chart itu nilai transaksi, yang bar chart itu yang jumlah transaksinya. Kebalik ya. Jadi ini harusnya line, ini itu cluster. Oke, seperti ini. Ini ya. Ya, udah sama. Oke, itu untuk soal 45. Sekarang kita masuk ke soal 46. Soal 46 kita diminta menghitung komposisi profit margin atas penjualan line product range semester 2 per produk. Oke, kita sekarang diminta profit margin. Profit margin seperti teman-teman tahu, kalau di laporan laba rugi, dia itu dihitung dari omset atau nilai penjualannya berapa, dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold.
cost of goods sold itu kan dihitung dari berapa harga beli barang tersebut. Jadi harga jualnya dikurangi dengan harga beli, maka dia akan menghasilkan profit margin sebelum dia dikurangi dengan beban operasional yang lainnya. Ya, artinya kita butuh kolom baru di sini. Pertama untuk mengambil produknya, kemudian yang kedua untuk mengambil line produknya juga, dan yang ketiga itu adalah kita butuh untuk menghitung profit margin. Dan untuk menghitung profit margin kita butuh kolom-kolom yang lain juga. Oke, yang pertama mungkin yang paling mudah dulu kita buat kolom baru untuk mengambil nama produknya apa. Oke, kita tinggal lakukan lookup aja, lookup atas kode produk ini. S18 1749 ini kita lookup ke tabel products. Seperti ini. Kita blok semuanya. Kayak gini, teman-teman. Nah, nama produk itu ada di kolom kedua, kemudian exact match. Kita sudah dapat nama produknya. Oke, berikutnya kita juga butuh line produk. Karena tadi diminta di laporan untuk memfilter line produk tertentu aja. Line produk sama kita lookup. Kita lookup kode produknya ini ke tabel products. Nah, gitu. Tabel products ke kolom ketiga ya. Kolom ketiga kayak gini. Kita kunci, ambil kolom ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini line produknya kita sudah dapatkan. Oke. Kemudian berikutnya kita juga perlu mengambil harga beli. Harga beli dari masing-masing barang tersebut. Kenapa? Karena kita akan menghitung COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Yang mana kita butuh harga beli itu untuk menghitung cost of goods sold. Cost of goods sold kita peroleh dari harga beli per item dikalikan dengan berapa jumlah item yang terjual atau jumlah dipesannya ini. Kita ambil harga belinya menggunakan VLOOKUP juga. Yang kita lookup adalah kode produk ini ke tabel products. Karena di tabel products itu ada harga beli. Di kolom keempat sini, kolom B. Oke, kalau sudah. Ini kita blok semua ya, seperti tadi sama. Dari kolom A ke kolom D. Dan kita kunci, jangan lupa. Kita ambil kolom keempat, yaitu harga beli dan exact match. Itu harus sesuai nama kode produknya untuk dilakukan lookup. Oke, sudah ya. Kita dapat kolom harga beli. Setelah dapat kolom harga beli, maka sekarang kita bisa menghitung COGS-nya. COGS ini, seperti tadi saya jelaskan, yaitu perkalian antara harga beli dikalikan dengan berapa produk yang terjual atau jumlah dipesannya. Oke, sudah dapat COGS per transaksi. Jadi total COGS berapa. Kemudian, baru setelah kita dapat COGS, kita bisa menghitung profit margin-nya. Profit margin, seperti ini. Profit margin adalah nilai penjualan di kolom M ini dikurangi dengan COGS-nya. Ya, sudah dapat ya. Dapat profit margin-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat laporan sebagaimana diminta di soal 4.6. Soal 4.6. Oke, kita kembali ke set order details, kita buat pivot table. Kita insert pivot table dari table atau range. Itu kita ke existing worksheet, yaitu ke soal 4.6. Kita buat di bawahnya aja. Dan kita centang add this data to the data model. Jadi sama ya teman-teman, tantangan utamanya di soal-soal pembuatan laporan itu bagaimana kita menyiapkan datanya, data preparation gitu.
Kalau kata di banyak buku referensi itu data preparation itu is half the battle gitu. Jadi emang paling susah gitu tahap data preparation ini. Nanti setelah kita melakukan data preparation selama apa namanya proses-proses yang kita lakukan selanjutnya itu biasanya lebih mudah gitu. Jadi perjuangan utamanya itu di data preparation. Gitu ya. Oke, kita yang pertama kita buat filternya dulu ya. Kita buat filter statusnya, semester, sama line produknya. Tadi apa ya? Status dulu ya. Statusnya kita jadikan filter. Kemudian ada semester sama line produk. Nah, sama seperti tadi di sini nama kolomnya juga belum tampil semua nih. Kita perlu merefresh pivot table-nya atau merefresh data modelnya juga. Kita klik kanan di pivot table lalu klik refresh untuk memunculkan kolom-kolom baru yang baru saja kita buat. Nah, sekarang udah muncul dari mulai nama produk sampai ke profit-nya yang baru saja kita buat. Oke, line produk kita jadikan filter. Nah, setelah itu row labels-nya itu adalah nama produknya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah nama produk. Gitu. Jadi nama produknya kita jadikan row label. Karena belum kita filter nih, dia akan muncul banyak sekali nama produk. Gitu. Karena semuanya tampil. Karena line produknya belum kita filter untuk hanya menampilkan line produk tertentu saja. Tadi kita diminta menampilkan line produk trains, jadi kita filter untuk hanya menampilkan trains. Ini, oke, tinggal tersisa 3 produk, sama seperti yang ada di soal. Semesternya hanya semester 2 aja, nggak usah semua semester. Oke, statusnya hanya yang shift. Ini ya. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah komposisi profit margin atas penjualan line product range. Artinya yang kita summary itu profit marginnya. Profit margin kita jadikan sebagai value yang akan disummary. Kita drag ke values. Gitu ya. Jadi kolom yang akan kita summary, entah itu dijumlahkan, entah itu dihitung, entah itu dicari maksimumnya, minimumnya, itu kita taruh di bagian ini, values ini, di pivot table. Oke, udah sama ya, sama kayak di soal. Tinggal kita insert pivot chartnya. Kita insert, pilih pivot chart yang donut chart. Oke, udah jadi ya teman-teman. Membuat chartnya, membuat pivot table-nya, saya rasa teman-teman sepakat kalau ini simple banget ya. Memang yang susah itu bagaimana menyiapkan datanya. Itu saya akui emang cukup kompleks dan butuh pemahaman proses bisnis juga. Seperti tadi teman-teman diminta membuat profit margin. Ya kan berarti teman-teman harus belajar dulu konsep profit margin itu apa. Mungkin kesalahan saya di soal juga nggak menyebutkan profit marginnya dihitung dari mana. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk laporan nomor berapa nih? Laporan 4.6. Sekarang kita masuk ke laporan 4.7. Penjualan per line produk per semester. Ini sepertinya lebih mudah ya, karena kita sudah menyiapkan semua kolomnya, tinggal kita pakai aja. Oke, kita masuk ke order details, dan sekali lagi kita insert pivot table from table or range. Kita masuk ke sheet berapa tuh? 4.7 ya? Setting worksheet sheet 4.7. Seperti ini. Oke, add this data to the data model. Oke, yang kita jadikan row labels adalah line produknya. Line produk kita jadikan row labels, kemudian kolom labelsnya yaitu nama kolom tapi yang ada di atas ini itu adalah semesternya. Semester 1 sama semester 2 kayak gini. Nah, di bawah kita mensummary berapa nilai penjualannya. Kita masukkan nilai penjualan ke value supaya dia disummary secara otomatis. Oke, kemudian kita filter hanya menampilkan penjualan atau transaksi yang berstatus shipped atau sudah dikirimkan.
kita pilih yang shift aja. Oke, harusnya udah sama ya dengan yang dicontoh. Tinggal kita buat pivot chartnya aja. Kita insert pivot chartnya, kita pilih yang bar chart tapi yang horizontal. Kita berarti masuk ke recommended charts aja yang bar chart ini. Ini ya teman-teman. Oke, simple. Oke, udah seperti ini ya. Kita masuk ke soal terakhir, soal 4.8. Ini kita diminta menampilkan tren penjualan dan profit margin untuk line produk classic cars. Oke, kita masuk ke order details. Kita insert pivot table-nya karena datanya udah siap semua ya, kolomnya udah kita buat tadi. Sebelumnya tinggal kita buat laporannya aja dan chartnya. Existing worksheet ke sheet 4.8. Ini kita centang add this data to the data model. Oke, sekarang yang menjadi row labels itu adalah nama bulannya. Nama bulan menjadi row label, kita drag ke rows. Ini ya, sudah muncul nama bulannya dari 1 sampai 12. Kemudian kita summary penjualannya. Nilai penjualan ini kita summary, kita masukkan ke values. Nah, akan di summary, profit margin juga kita summary. Nah, seperti ini ya, jadi ya. Kemudian kita filter. Kita filter beberapa kolom. Yang pertama statusnya, kemudian line produknya. Statusnya kita filter, line produknya juga kita filter. Line produknya ini kita filter. Oke, statusnya hanya kita tampilkan yang shift aja. Kita tampilkan yang shift statusnya. Oke, kemudian line produknya hanya yang classic cars. Ini ya. Oke, kalau sudah kita tinggal insert pivot chartnya aja. Oke, yang terakhir kita membuat pivot chartnya. Kita insert. Kita klik di recommended charts. Kita klik yang combo charts. Ini. Nah, di sini kita pilih chart type-nya. Chart type-nya yaitu yang area chart. Ini yang profit margin juga sama area chart. Begini. Klik OK. Nah, udah sama, kita sudah membuat pivot chart-nya. Kita lihat dulu pivot chart-nya, ini masih berbeda dengan yang dicontoh. Kita ganti menjadi area chart aja. Kita hapus dulu, sorry. Buat yang area chart ini, ya kayak gini udah. Oke, udah sama ya, tinggal beda warnanya aja, nggak masalah. Yang penting cat yang dibuat udah sama. Oke, itu untuk soal 4 ya teman-teman. Nah, di soal kelima sekarang selain diminta membuat laporan, kita juga diminta untuk membandingkannya dengan laporan versi auditi.
Gitu. Jadi soal 5 ini soal simulasi paralel, sama juga datasetnya sudah dianggap bebas dari kesalahan sehingga nggak perlu uji validitas. Ada 3 subsoal. Kita diminta untuk menyusun laporan versi auditor dan kita bandingkan dengan laporan versi auditor. Contohnya seperti ini. Di sini soal 51 ada laporan versi auditi. Kita buat laporan versi auditornya. Lalu kemudian kita bandingkan. Nah, untuk membandingkannya bebas. Jadi teman-teman bisa menggunakan conditional formatting, data validation, atau Excel. Nanti kita coba gunakan conditional formatting dan data validation aja ya, supaya lebih mudah untuk membandingkan laporannya. Oke, nah untuk soal 5.1 yang diminta itu laporan penjualan triwulan per wilayah penjualan dan sales person tahun 2021. Oke, supaya kita lebih mudah membandingkan laporan versi auditor dengan versi auditi, maka kita harus membuat laporannya mirip dengan laporan versi auditi. Kayak gitu. Jadi nanti akan lebih mudah dibandingkan menggunakan conditional formatting atau data validation-nya. Kayak gitu. Oke, di sini kita bisa menggunakan dataset yang tadi sudah kita siapkan di order details ini. Hanya saja kita masih belum memperoleh informasi mengenai sales person-nya siapa. Maka kita harus membuat kolom baru untuk mengambil sales person-nya. Kita buat kolom baru ya untuk sales person. Kita menggunakan kita VLOOKUP. VLOOKUP. Tadi kita sudah mengambil ID pegawainya, lalu kita lookup ke employee. Sini. Ini ya. Kita lookup ke employee. Kemudian di sini ada nama belakang sama nama depan. Artinya kita harus gabungkan nantinya nama depan dan nama belakangnya. Oke, berarti kalau gitu harus ada 2 VLOOKUP ya. 2 VLOOKUP. VLOOKUP pertama untuk nama depan, VLOOKUP kedua untuk nama belakangnya. Kita bisa jadikan 2 VLOOKUP itu menjadi satu di satu rumus ini aja. Itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Pertama kita ambil dulu nama depannya. Nama depan itu di kolom ketiga. Kemudian kita pilih exact match. Oke, hasil VLOOKUP ini bisa kita concatenate. Kita concatenate. Pertama kita ambil nama depannya, lalu kita berikan juga spasi. Kemudian yang kedua adalah kita VLOOKUP lagi. VLOOKUP ID pegawai sales person-nya masih sama ke tabel employees juga. Untuk mengambil nama belakangnya. Nama belakang ada di kolom kedua seperti ini. Seperti itu ya. Ini sales person-nya. Oke, kalau sudah siap datanya, sekarang kita bisa membuat pivot table. Kita buat laporannya menggunakan pivot table aja supaya kita lebih cepat dalam mengerjakan soal-soalnya. Karena ketika teman-teman nanti perlu melakukan ini di UTS, maka kita pilih cara yang paling cepat aja, selama dia tidak dibatasi di soal ya. Kalau di sini kan soalnya nggak membatasi, jadi kita gunakan saja cara yang paling cepat. Kita insert pivot table. Oke, existing worksheet, kita ke soal 5.1. Ya, soal 5.1 kita buat di sebelahnya. Oke. Add this data to the data model. Yang pertama, kita filter dulu statusnya, yaitu hanya yang shift. Statusnya hanya yang shift aja. Oke, kalau sudah, kemudian di sini ada pengelompokan per wilayah penjualan sama per sales person. Oke, berarti di sini tadi wilayah penjualannya itu sudah ada. Wilayah penjualan kita taruh di rows,
Lalu kemudian ada salesperson juga. Salespersonnya di sini masih belum muncul ya nama kolomnya. Artinya kita harus refresh dulu. Klik kanan di pivot table lalu refresh. Untuk memunculkan kolom baru yang tadi kita buat. Jadi kalau teman-teman nanti mengalami kendala seperti itu, jadi kolomnya nggak muncul, silakan teman-teman refresh pivot table. Salesperson kita taruh di rows seperti ini. Sudah sama ya bentuknya ya, kayak yang laporan auditi. Oke, sekarang kita ambil kolomnya, kolom labelnya. Itu adalah triwulan. Triwulannya kita jadikan kolom labels, lalu kita diminta laporan nilai penjualannya. Kalau itu berarti yang akan kita summary atau kita taruh di values adalah nilai penjualan di sini. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, permasalahannya adalah di sini kita masih belum bisa memunculkan nilai penjualan per wilayah penjualan ini. Di pivot table-nya secara default masih belum ada. Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memunculkan nilai penjualan tersebut. Oke, sekarang kita klik kanan aja di up ini. Kemudian kita pilih pivot table options. Gitu. Terus kita coba cari bagaimana cara menampilkan total nilai penjualan per wilayah penjualan itu. Oke, display, ada printing, data, teks, dan format. Oke, di sini nggak ada. Coba kita cari di tempat lainnya. Oh, di sini kita bisa ada yang namanya subtotal wilayah penjualan. Ini kita bisa centang. Nah, permasalahannya adalah subtotal yang dibuat itu di bawahnya. Harusnya kita buat di atasnya. Kita klik kanan lagi, kemudian kita masuk ke pivot table options. Kita masuk ke menu. Ya, kita coba cari menunya ya untuk menampilkan supaya hasil summary-nya itu ada di atas. Mungkin field settings. Layout and print. Oh iya ini. Oke, jadi teman-teman klik kanan di pivot table-nya, lalu masuk ke field settings. Di situ ada layout and print. Ini teman-teman klik kanannya di salah satu wilayah penjualan ini, bisa di APAC, bisa di EMEA ini. Makanya kemudian klik kanan dan field settings, masuk ke layout and print. Nah, di sini kita centang yang display subtotals at the top of each group. Kemudian klik OK. Nah, supaya subtotalnya itu tampil di baris yang sama dengan pengelompokannya. Gitu. Misalnya untuk APAC dia tampil subtotalnya di baris yang sama dengan APAC. Kalau gini kan berarti sekarang udah sama ya susunannya antara laporan auditor dengan laporan auditi, sehingga kita bisa dengan mudah membandingkannya. Oke, sekarang bagaimana cara kita membandingkan laporan versi auditor dengan versi audit? Ini kita blok semua caranya, seperti ini. Kemudian, misalnya kita ingin mencoba membandingkan menggunakan conditional formatting. Kita masuk ke home, conditional formatting, lalu kita pilih new rule. Nah, di sini nanti conditional formatting itu digunakan untuk memberikan format tertentu ke satu sel atas kondisi tertentu. Gitu. Jadi nanti kita setelah masuk ke new formatting rule ini, kita pilih yang use a formula to determine which cells to format. Yang paling bawah ini. Jadi kita nanti menentukan formatnya itu menggunakan rumus. Sel yang mana yang akan diformat itu pakai rumus. Yaitu nanti sel yang yang nilainya itu beda antara laporan versi auditi dengan auditor. Gitu. Oke. Nah, formulanya seperti apa? Formulanya adalah yaitu ketika yang ada di laporan versi auditi ini, yaitu misalnya C8, itu dia tidak sama, C8 ini tidak sama dengan
yang versi auditor, yaitu yang ada di K9. Nah, versi 8 nggak sama dengan K9. Kalau nggak sama kan berarti dia ada perbedaan ya antara yang versi auditi dengan versi auditor. Oke, kemudian kalau dia nanti berbeda, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memberi format yang beda. Itu misalnya kita beri apa namanya? Beri fill atau kasih apa namanya? Kasih warna selnya itu warna merah misalnya. Kayak gini. Kasih warna merah, klik OK, kita coba klik. Nah, di sini sel-sel yang berbeda dengan yang versi auditor akan diberi warna merah. Gitu. Saya subtotalnya EMEA. Sini ada 263.167. Sini harusnya 263.185 dan seterusnya. Nah, itu pokoknya yang beda-beda ini dikasih tanda sama conditional formatting. Itu kalau kita menggunakan conditional formatting. Oke, yang berikutnya adalah kita diminta membuat laporan penjualan semesteran per line produk tahun 2021. Ya, kita bisa membuatnya menggunakan pivot table juga, lalu kita bandingkan. Tadi sudah kita hitung, yang profit margin sudah kita hitung, omset sudah kita hitung, kuantitas juga sudah ada. Oke, sekarang jumlah transaksi juga sudah ada. Oke, kita buat laporannya ya, laporan versi auditornya. Kita buat di sampingnya aja, di sini. Oke, kita masuk ke sheet order details yang tadi kita menyiapkan data itu. Kita insert pivot table from table orange ke existing worksheet, yaitu sheet soal 5.2. Di sini ya teman-teman, sheet 5.2. Oke, add this data tuh udah data model, jangan lupa centang. Oke, kalau sudah, yang pertama kita lakukan adalah kita filter dulu yang statusnya itu yang statusnya ship. Oke, sudah. Sekarang kita taruh line produk sebagai row labelsnya. Line produk kita taruh di row labels. Seperti ini, sama dengan versi auditi. Oke, kemudian semesternya kita jadikan kolom labels. Semester. Seperti ini ya. Kolom labelsnya semester. Oke, sekarang akan kita summary. Pertama, jumlah transaksinya. Jumlah transaksi seperti tadi sudah kita bahas berulang kali, yaitu count distinct dari nomor order. Jadi kita taruh nomor ordernya di values, lalu kita ubah field settingsnya. Summary-nya yaitu menggunakan distinct count. Seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang yang berikutnya kita summary kuantitas terjualnya. Kuantitas terjual itu bisa kita peroleh dari berapa jumlah yang dipesan. Oke, jumlah dipesan kita taruh di values supaya dia di summary. Sum-nya berapa dari jumlah dipesan itu. Berikutnya omset penjualan. Omset penjualan itu adalah nilai penjualan ini kita taruh di values supaya dijumlahkan di total per semester dan per line produk. Dan yang terakhir adalah profit marginnya yang tadi juga sudah kita hitung. Kita taruh di values juga. Kita sudah mendapatkan laporan versi auditornya. Langkah untuk membandingkannya sama seperti tadi. Kita blok yang laporan versi auditi tapi hanya di bagian nilai-nilainya aja. Sekarang kita coba bagaimana caranya menggunakan data validation. Kita masuk ke menu data validation. Di sini kita gunakan custom validation kriteria, yaitu harusnya laporan yang valid itu adalah yang sama antara versi audit dengan versi auditor, yaitu C9 sama dengan R9. Sama ya. Jumlah transaksi di laporan auditi seharusnya sama dengan jumlah transaksi versi auditor. Kita klik OK. Kalau sudah, kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke menu data, lalu
ke data tools, bagian data validation, ada yang namanya circle invalid data. Nah, di sini dia akan melingkarin data-data yang jumlah nilainya itu berbeda antara laporan versi auditi dengan versi auditor. Seperti itu. Oke, nomor 52 juga sudah selesai, dan yang terakhir kita kerjakan laporan 5.3. Ini adalah laporan penjualan triwulan dan tahunan. Jadi di sini ada laporan profit margin ya. Penjualan dikurangi COGS jadi profit margin seperti itu. Per triwulan dan tahunan per line produk juga. Oke. Kita tinggal buat pivot table-nya aja. Dan sekali lagi ketika membuat pivot table kita samakan formatnya dengan format milik auditi supaya membandingkannya lebih mudah. Kita masuk ke sheet order details, tempat kita menyiapkan data tadi. Kita masuk ke menu insert, pivot table, from table arrange. Ke existing worksheet. Masuk ke 5.3. Gitu. Oke, di sini aja ya. Jangan lupa edit data tuh, udah data model. Oke, triwulannya kita jadikan kolom labels. Kemudian row labelsnya pertama adalah classic cars. Kok classic cars? Line produknya kita jadikan row labels. Sini. Oke, seperti ini ya. Jadi per triwulan berapa, per line produk berapa. Nah, sekarang kita summary. Yang pertama kita summary adalah penjualannya, yaitu di nilai penjualan di sini. Kita summary, kita drag kolom nilai penjualan itu ke value supaya dia dijumlahkan per line produk dan per triwulannya. Seperti ini kita sudah dapat. Ini nilai penjualan per triwulan dan per line produk. Dan yang kedua adalah COGS-nya. Cost of goods sold tadi sudah kita hitung juga. Kita masukkan ke values supaya dia di summary. Oke, dia secara default masih menyamping ya. Jadi nilai penjualan ditaruh di kolom gitu. Jadi belum belum per baris seperti ini. Dia masih di summary itu dalam bentuk kolom gitu. Dan yang terakhir kita summary profit margin-nya. Kita taruh di values juga. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya penjualan, COGS, dan profit margin ini ditampilkan sebagai baris, bukannya sebagai kolom? Caranya di sini di bagian kolom, teman-teman lihat ada satu kolom, satu field baru yang namanya values ya. Jadi values-nya itu diletakkan di kolom secara default. Untuk menampilkannya di baris, maka teman-teman tinggal drag values ini ke bagian rows. Nah, dia secara otomatis akan membuat laporan laba rugi sampai profit margin secara mendatar ke bawah. Gitu. Nilai penjualan, kemudian di bawahnya ada COGS, di bawahnya lagi ada profit margin per line produk. Seperti itu. Oke, sudah sama ya dengan laporan versi auditi, sehingga kita bisa langsung membandingkan kedua laporan tersebut. Sama seperti tadi, teman-teman bebas mau pilih menggunakan conditional formatting bisa, data validation bisa. Di sini coba kita gunakan dua-duanya aja. Kita blok dulu semua sel yang ada value-nya di laporan versi auditi, kemudian kita masuk menu home, conditional formatting, new rule, kita bikin rule baru. Rule barunya kita buat menggunakan formula, yaitu kita pilih use a formula to determine which cells to format. Oke, yang kita format adalah ketika nilainya beda antara versi auditor dengan versi auditi. Maka di sini kita buat formulanya itu sama dengan C9, nggak pakai kunci ya. Sekali lagi ingat teman-teman, nggak pakai kunci, sama dengan C9, sama dengan kalau yang di format itu kan yang beda, berarti C9 tidak sama dengan K9, nggak pakai kunci. Jangan lupa jangan dikunci. Kenapa? Supaya nanti selnya dinamis gitu. Jadi karena kita nggak cuma format satu sel aja, tapi banyak sel, sehingga kita ketika nanti digeser ke bagian triwulan 2, dia ikut bergeser juga kolom yang dibandingkan. Kita format yang simpel aja, kita fill warnanya merah. Oke,
Nah, dia sudah menunjukkan kolom-kolom yang berbeda antara versi auditor dengan versi auditi. Oke, seperti itu ya. Kita coba juga menggunakan data validation. Kita masuk ke menu data tools, data validation. Allow-nya menggunakan custom formula juga, yaitu si laporan auditi harus sama dengan laporan versi auditor. Itu yang valid. Oke, setelah itu, kita masuk lagi ke menu data untuk masuk ke circle invalid data. Seperti ini. Oke, udah ya teman-teman. Jadi sesimpel itu caranya untuk membandingkan dua laporan versi auditor dengan versi auditi. Oke, mungkin memang perjuangan terberatnya itu adalah ketika teman-teman menyiapkan data preparation. Jadi memang ya sekali lagi data preparation is half the battle. Gitu. Data preparation itu setengah dari peperangan gitu. Jadi kayak emang yang paling berat itu menyiapkan datanya. Jadi kalau teman-teman buat laporan kan tadi simple banget ya. Step by stepnya gampang gitu, tinggal drag and drop aja selesai. Memang perjuangan terberatnya ketika teman-teman menyiapkan data. Oke, gitu aja teman-teman untuk pembahasan soal kuis kemarin. Nanti kali ini silakan teman-teman download di link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak.